Sampai hari ini sampah masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat sekitar. Kurangnya pengelolaan sampah di TPS Majalengka Kulon ini menyebabkan beberapa dampak lingkungan. Salah satunya ialah polusi yang dihasilkan dari pembakaran sampah dan juga bau yang menyengat kepada masyarakat. Makanya perlu adanya pengolahan yang lebih baik untuk mengelola sampah menjadi lebih bijak lagi. Makanya perlu adanya partisipasi dan juga support dari masyarakat sekitar maupun dari pemerintah untuk terus peduli dan juga menyuarakan tentang lingkungan yang menjadi lebih baik ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iing Hasan Ismail dari LKM Damar, Kelurahan Majalengka Kulon. Berawalnya sih ketika ada bencana banjir di Kabupaten Majalengka Kulon. Sampai usia saya puluhan tahun, saya baru ada banjir. Kenapa ini bisa ada di banjir? Gitu kan? Setelah dievaluasi atau dianalisa, ternyata memang ada pendangkalan air di tiap saluran karena sampah. Masyarakat kurang sadar tentang membuang sampah pada saat itu. Maka dengan itu, ketika kebetulan saya menjabat RW dan saya juga menjabat sebagai ketua LPM di Kelurahan Majalengka Kulon, saya menginisiasi lah bagaimana caranya masyarakat sadar tentang sampah. Saya membuat sampel pilot project di salah satu RW, kebetulan itu RW saya. Jadi saya bagaimana menertibkan, saya membuat aturan kepada warga bahwa warga tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita kelola oleh warga, kita kelola oleh RT gitu kan. Jadi yang memberdayakan warga juga sebagai petugas sampah, cuman diberi kewajiban kepada warga seluruhnya untuk membayar iuran sampah. Pada waktu tahun 2019 alhamdulillah kita berjalan, walaupun saya awalnya door to door untuk mensosialisasikan. Alhamdulillah masyarakat mengerti, karena pada waktu itu saya membuat aturan dan membuat sanksi. Masyarakat yang tidak membuang sampah atau tidak ikut dalam aturan ini, membuang sampah asal-asalan aja, kita sanksi. Karena aturan akan berlaku ketika sanksi itu berjalan. Alhamdulillah berjalan, kita awal punya 3 RT dan 3 roda. Ya, kita buang ke sana, ke TPS Mapolres Lama. Setelah berjalan 1 tahun, tempat pembuangan sampah yang di Mapolres Lama itu dibongkar sama pemerintah karena untuk digunakan untuk pembuatan taman. Pada saat itu kita kebingungan bagaimana ini membuang sampah, karena pemerintah memindahkan lokasi pembuangan, TPS-nya tuh jauh. Petugas nggak mau ketika jauh tersebut. Makanya saya bagaimana caranya ini menyelamatkan sampah. Karena dengan itu saya dengan LPM, dengan forum RT RW dan kelurahan membuatlah tempat di sini sebagai lokasi tempat pembuangan sampah untuk satu kelurahan Majalengka Kulon. Sampai dengan saat ini kita sudah berjalan 5 tahun dari 2019. Masih banyak kendala di sini, masih banyak, seperti bagaimana terlihat di belakang. Pola kita terapkan belum maksimal karena kita masih kurang fasilitas. Jadi kami pun bukan tidak berusaha, tapi kami sudah berusaha mengajukan pada pihak pemerintah bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Sampai dengan sini polanya masyarakat ke sini tetap dipilah di dalam gedung, dipilah, sisanya kita bakar. Cuman pembakarannya masih seperti ini nih. Masih manual, karena kan ini asap juga masih mencemari lingkungan. Saya juga paham lah, saya juga masih paham. Tapi bagaimana lagi? Kami kan di sini hanya sebatas pelaksana, tidak ada bantuan apapun dari pemerintah. Sebetulnya tidak seimbang. Kita sebagai pengelola di sini dengan resiko yang banyak, tenaga, terus kesehatan. Resiko itu tidak seimbang dengan upah yang diterima. Kita mengurai sampah organik menggunakan mesin yang diberikan oleh Tuhan. Kita memakai binatang magot. Allah Maha Adil.
ketika Allah memberikan kita masalah sampah organik yang selama ini menjadi masalah utama, tapi sebetulnya kan ada binatang, ada hewan lalat BSF yang dia menghasilkan maggot. Maggot tersebut dapat mengurai sampah organik lebih cepat dari sistem pola pengomposan. Manfaat dari maggot tersendiri kan banyak fungsinya. Nah, satu kan untuk pakan, untuk pakan ternak, hewan, dan pertumbuhannya alhamdulillah semakin cepat kalau memakai maggot karena proteinnya sangat tinggi. Buangan pakan maggotnya sendiri adalah kasgot. Itu pupuk yang mantap. Awal pun kita masih berpikir ini kemana pangsa pasar maggot. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, saya justru jadi buntu. Saya justru awalnya tuh berternak lele, ayam, mentok gitu itu yang kita jualnya. Nah, setelah kesini orang lain pada mendengar bahwa di kita ada maggot, ya alhamdulillah. Pasarnya pun sekarang udah kita lihat, udah kita banyak konsumen yang datang ke sini untuk membutuhkan maggot. Selama ini maggot pun sangat menunjang dari biaya operasional yang kita laksanakan di sini di tempat pengelolaan sampah. Saya berharap masyarakat pun bisa melihat ke depan, bisa melihat sebetulnya kalau sampah dijadikan masalah, iya. Tapi kalau sampah pun kalau dijadikan teman akan ada berkahnya, gitu kan? Apa yang saya alami di sini, banyak berkah dari sampah. Banyak berkah dari sampah, kita dapat menghasilkan nilai ekonomis yang lumayan lah. Saya pikir lumayan untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Harapan saya ya bahwa pemerintah ya ke depan ya lebih memfasilitasi lah kami di sini sebagai masyarakat yang sukarelawan awalnya mengelola sampah.